Kalau lo pintar, kenapa lo nggak kaya? Bayangin ada satu orang, sebut aja si A. Dia adalah juara kelas dari SD sampai kuliah. IPK-nya 4, cum laude, dapat beasiswa. Bahkan setelah lulus, dia sekarang kerja di perusahaan yang mentereng ya, perusahaan yang bergengsi. Jabatannya juga bagus, jabatannya keren. Pokoknya ini adalah orang yang certified, orang pintar gitu, sesuai standar sosial. Tapi anehnya, hidupnya tuh gitu-gitu aja. Gajinya gede, pengeluarannya juga gede. Dia nyicil rumah 20 tahun, nyicil mobil 5 tahun, yang kelihatannya sukses. Tapi kok kayaknya nggak happy dan yang pasti nggak sekaya itu. Di sisi lain, ada namanya si B. Dia adalah orang yang di sekolahnya biasa-biasa aja, mungkin sering dibilang bodoh. Tapi sekarang dia punya bisnis di mana-mana, asetnya banyak, dan yang paling penting, dia punya banyak waktu luang. Selama ini, kita diajarin kalau pintar adalah kunci sukses dan jadi kaya. Tapi nyatanya, nggak semua orang pintar bisa jadi kaya, terutama lewat jalur-jalur yang konvensional. Welcome to Psychology of Finance by 1%. Enjoy! Welcome to Psychology of Finance. Gimana sih cara paling umum buat jadi kaya di zaman sekarang? Ya simple, jawabannya kerja di perusahaan corporate yang ngasih gaji gede. Lo jadi VP, jadi head, jadi C-level, gaji ratusan juta, dapat bonus, dapat saham, itu jalur standarnya. Tapi masalahnya, orang yang super pintar itu justru susah banget buat dapat gaji segitu. Kenapa? Karena ya mereka kagak bisa, atau lebih tepatnya, mereka kagak mau manjat tangga jabatan corporate. Loh, kok bisa? Bukannya orang pintar harusnya gampang banget ya dapat promosi. Sebenarnya itu gak selalu kayak gitu juga sih. Buat sukses di dunia korporat, lo itu butuh yang namanya mental iya-iya aja. Mental jadi yes man. Lo harus bisa ya matiin dalam tanda kutip pikiran lo sendiri dalam hal-hal tertentu dan setuju aja gitu sama apa yang dikatain sama perusahaan. Contohnya ya, lo orang super pinter nih, terus lo masuk ke sebuah meeting, terus bos lo presentasiin 10 proyek yang mau dikerjain. Karena lo pinter, lo bisa langsung tuh analisis 10 proyek itu dalam 5 menit dan lo dapat kesimpulan kalau 9 dari 10 proyek ini ternyata kagak guna-guna banget dan buang-buang waktu perusahaan gitu. Jadi kagak ngasih benefit yang bagus lah buat perusahaan. Nah, apa yang terjadi kalau lo ngomong jujur di meeting? Ya karir lo bakal hancur sih. Kasih jawaban yang jujur dan benar secara objektif kayak gitu di dunia corporate itu jelas-jelas bakal dihukum. Bos lo bakal nganggap lo itu orangnya gak suportif. Teman kerja lo bakal nganggap lo itu orangnya so pinter. Padahal ya lo sebenarnya kan cuma ngomongin fakta aja dari hasil analisis lo gitu. Itu masalah pertama. Masalah kedua, promosi di korporat itu basisnya seringkali bukan dari kinerja atau produktivitas. Tapi dari mana? Yaitu dari politik. Lo harus jago main cantik dalam tanda kutip. Lo harus jago melindungi diri sendiri. Lo harus jago membangun relasi sama manajer yang nanti bakal ngebelain lo pas sesi promosi. Nah, game politik kayak gini buat orang yang cukup pintar gitu ya, di bawah standar orang yang pintar banget. Misalnya orang yang rentang IQ-nya tuh 105 sampai 115 gitu ya. Ini masih bisa dilakuin. Mereka secara sadar mengabaikan hal-hal objektif dan fokus aja sama main politiknya. Nah, tapi buat orang yang super pintar, ini tuh susah banget. Kenapa? Karena mereka bisa ngelihat dengan jelas semua kebohongan dan kemunafikan ini dan sistem yang sangat kagak efisien. Buat mereka, main politik di sebuah perusahaan itu tuh gak logis dan buang-buang energi. Bahkan juga ada satu kasus menarik ya dari Google, di mana Google itu dulu dikenal sebagai tempatnya orang paling pintar. Tapi seiring waktu, orang-orang yang beneran pintar itu akhirnya pada cabut. Yang tinggal di sana ya sisanya adalah grup menengah yang IQ-nya tuh 100 sampai 115. Alasan kedua, ini lebih dalam lagi. Orang pintar nggak kaya karena mereka sadar kalau jadi super kaya itu nggak se-worth it itu. Ini adalah soal foresight atau ngelihat ya pandangan ke masa depan. Orang yang super pintar itu bisa aja duduk diem, mikir, dan dalam waktu cepat mereka bisa memprediksi atau menghitung jalur hidup mereka kalau mereka kerja keras di pekerjaan yang saat ini mereka pilih. Mereka mensimulasikan tuh di kepalanya. Misalnya kayak gini. Oke, let's say gue jadi partner di firma hukum ini. Gue harus kerja 60 jam seminggu. Gue harus ngorbanin waktu sama keluarga. Gue harus main politik. Gue harus matiin otak gue. Gue lakuin ini selama 20 tahun. Dan di akhir, gue dapat apa? Gaji gede, rumah mewah, mobil bagus. Nah, terus mereka nanya satu pertanyaan simple. Is the juice worth the squeeze? Apakah hasil yang didapat itu sepadan sama pengorbanannya? Dan buat mereka, jawabannya seringkali nggak worth it. Mereka ngelihat outcome-nya itu nggak semenarik itu. Kenapa nggak menarik? Karena mereka paham, bahkan tanpa perlu ada riset yang kayak gimana-gimana, sama satu konsep yang namanya happiness asymptote. Asymptote
itu gampangnya adalah garis batas. Mereka sadar kalau hubungan antara kebahagiaan dan duit itu ada batasnya. Begitu standar hidup lo misalnya udah terpenuhi, cukup buat makan, punya tempat tinggal, dan nikmatin sedikit aktivitas yang seru, duit tambahan itu gak akan nambahin kebahagiaan lo secara signifikan. Punya duit 1 miliar sama 10 miliar, level bahagianya udah gak beda jauh. Dan yang paling penting, mereka sadar kalau ngejar duit itu gak akan secara fundamental ngubah pengalaman hidup mereka. Ya kita tetap manusia, ya kita tetap melihat lewat mata kita dan hidup di kulit yang sama. Masalah kita mungkin beda ya, tapi ya kita tetap aja ngerasain cemas, bosan, bahkan juga sampai insecure. Jadi ya mereka bakal bertanya lagi gitu, ngapain gue kerja 80 jam seminggu buat orang lain cuma buat ngejar sesuatu yang pas udah dapet itu gak ngubah apapun dalam hidup gue. Nah itu adalah perspektifnya orang yang sangat pintar. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Karena mereka nolak jalur kekayaan yang standar, mereka seringkali bikin standar atau jalur kekayaan mereka sendiri. Dan kekayaan ini biasanya tuh ada dua bentuk. Bentuk kekayaan pertama adalah kekayaan intelektual. Strategi pertama mereka adalah nyari sesuatu yang cukup menantang secara intelektual. Mereka nggak peduli gajinya berapa, yang penting kerjaan itu punya surface area yang cukup luas buat digali dalam-dalam, dan mereka bisa jadiin itu sebagai karya hidup mereka. Misalnya tuh jadi peneliti, jadi software engineer yang ngerjain album yang super rumit, jadi seniman, atau bahkan jadi penulis novel misalnya. Aktivitas kayak gini ngasih mereka kepuasan batin. Kenapa? Karena ya ini ngegunain otak mereka buat mecahin hal-hal yang rumit. Dan buat mereka, proses menyelesaikan masalah yang kompleks itu ngasih rasa yang fun dan juga exciting. Nah ini adalah kekayaan yang sebenarnya tuh nggak bisa dibeli pakai duit. Dan percaya atau enggak, konsep ini tuh sebenarnya udah ada ribuan tahun. Ini adalah inti dari dua filosofi Yunani kuno yang sering banget disalahpahami, yaitu Stoikisme dan Epikureanism. Gampangnya gini, misalnya buat orang-orang stoik, hal-hal di luar diri lo, misalnya kayak gaji, status, atau promosi, itu nggak penting-penting amat. Itu di luar kendali lo, dan yang penting itu adalah prosesnya. Jadi, pas orang pintar ini memilih buat gak peduli gajinya berapa, dan cuma fokus jadi peneliti yang hebat, mereka tuh sebenarnya lagi ngejar kekayaan dalam tanda kutip versi stoik, kepuasan batin karena udah ngerjain sesuatu secara maksimal. Tujuannya adalah keadaan yang disebut sebagai antraksia, artinya ketenangan batin. Terus, ada juga Epikureanism. Ini bukan soal pesta gila-gila ya, dan ini justru kebalikannya. Bagian tertinggi versi Epicurus itu adalah hidup bebas dari rasa cemas. Dan menurut mereka, ngejar kekayaan ekstrim itu justru jadi sumber kecemasan yang besar. Lo cemas pas ngejarnya, dan lo cemas bakal kehilangan pas udah dapat. Jadi kekayaan yang didapat dari proses yang fun dan exciting tadi itu adalah kekayaan yang dicari sama Epicurus. Ini adalah kebahagiaan mental yang stabil yang gak akan hilang cuma gara-gara pasar saham lagi anjlok. Bahkan Epicurus itu sebenarnya fokus ke pertemanan dan hidup sederhana ya, bahwa kebahagiaan itu adalah ketika lo bisa berkumpul dan dikelilingi sama teman-teman lo, sama orang-orang yang lo sayang, sama orang-orang yang peduli sama lo, dan seterusnya. Jadi gimana menurut lo? Setelah gue jelasin dari awal, apakah lo ada pendapat lain? Dan setelah denger ini, apa definisi kekayaan versi lo? Bisa lo coba sampein di kolom komentar ya. Dan buat lo yang pengen belajar lebih jauh tentang makna hidup, cara menentukan tujuan hidup, filosofi hidup, lo bisa coba cek ya 2 video yang udah gue rekomendasiin, dan tinggal lo klik aja di layar ini. Silahkan pilih mau yang kiri ataupun yang kanan. That's all for today. Gua Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.